369 ayat 1 ini ancaman hukumannya tuh 4 tahun. Oke, lebih ringan sih. Tapi dia dijuntoi itulah kesempatan untuk ada bisa pihak lain yang menjadi TSK gitu. Itu tadi gue bilang, lemari 368, lemari 369 sama-sama lemari berarti sama-sama tentang yang pemerasan, sama-sama lemari. Tapi lemari 368 belum tentu sama isinya atau ukurannya dengan lemari 369, padahal sama-sama lemari gitu loh saya. Pemerasannya tetap, tapi pemerasannya kalau yang 368 itu agak serem tuh, ada beserta pengancaman, beserta gini-gini. Tapi yang 369 dia tidak terlalu serem seperti yang 368. Nah 369 ini dia lebih ringan sih, ancamannya 4 tahun. Tapi 369 ini dia menjunto itu berarti mengakar, kalau istilah kita ya mengakar. Mengakar ini gitu. Bisa menunjuk ke ada lagi. Bebas nggak Mi? Kalau potensi bebas sudah semua, dia potensi bebas iya. Potensi bebasnya apa? Demi hukum kah? Atau tidak datangkah nanti pelapor di saat bersidang berturut-turut 3 atau 4 kali tidak datang, atau demi bebas bersalah tapi berapa tahun gitu, pasti bebas karena dia bukan narpin yang narpin yang parah gitu, narpin yang pembunuh berantai atau korupsi merugikan negara gitu-gitu, bukan itu. Jadi kalau untuk indikasi bebas ya pasti bebas, tapi kita lihat bebasnya karena apa. Bisa karena menjalankan putusan bebas, bisa karena PK bebas, bisa karena demi hukum bebas, bisa kalau nggak datang nanti bolak-balik setiap sidang nggak datang bebas kan gitu sayang. Karena Nikita Mirzani bukan penjahat yang kelas kakap atau penjahat yang merugikan banyak orang, merugikan negara dan segala macam, dan bukan BD narkocoy gitu. Masya Allah cantiknya, lagi marah gue Maya Luna. Aura tentonisnya hilang. Setipis kulit bawang antara perjanjian lisan atau pemerasan. Yes, betul, itu di situ. Makanya hati-hati ya. Hati-hati buat kalian juga, bisa hati-hati buat rekan-rekan artis juga, hati-hati jika kalian dipanggil, jika kalian diberi, jika kalian dibujuk, itu hati-hati. Ya kalau kalian nggak terlalu hati-hati, kalian bisa aja terpleset menjadi kayak gini gitu loh. Hati-hati. Ini pelajaran buat kalian, buat kita semua ya. Bobby ketinggalan lu udah tadi les biola karena ada yang mancing gue, jadi gue keluar. Kalau nggak ada yang mancing gue nggak keluar. Ketinggalan lu Bobby Aku dalam hal ini Mas Iqbal, terima kasih sayang Mas Iqbal, aku dalam hal ini ada di pihak RG, tapi saya nggak benci Kak Tessa, makasih Mas, nggak benci Bunda, makasih Mas Iqbal. Ya berarti Mas Iqbal orangnya lebih positif ya ngelihat ya, lebih realita ya. Thank you sayang, berarti dia buzzer yang berpikir, buzzer yang menggunakan pikiran, yang menggunakan akal. Buzzer kalau menggunakan akal dia nggak akan membabi buta. Ini kayak Mas Iqbal ini, pertama dia dulu membabi buta, sekarang dia menggunakan akalnya. Thank you ya Mas Iqbal sayang. 11 ya, 11 sidang perdata. Ya, 11 sidang perdata ya. Keren penyerahannya Bunda, iya. Dan perlu kita tahuin bahwa ada asas hukum di pidana. Nanti pas lagi persidangan
asas hukum pidana adalah harus lebih terang dari cahaya. Berarti harus dibuka seterang-terangnya, biar masyarakat tahu, biar pihak pelapor dan terlapor tahu. Jadi ada asas di hukum pidana itu, di kasus pidana, bahwa harus menjelaskan seterang-terangnya, seterang cahaya. Nah, coba kalau seterang cahaya, nggak ada yang digelap-gelapin. Jadi semuanya bukti-buktinya harus detail, harus detail. Ini. Jadi itu yang membuat kita nanti akan tahu ini kemana ini. Oh begini gitu. Kita harus tahu karena mereka harus seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, satu persatu itu jelas-jelas begitu. Makanya itu persidangannya juga nggak makan waktu 2-3 kali, enggak. Karena apalagi ini berlapis, pasti akan berkali-kali untuk persidangan. Siapapun yang dipercayain jangan pakai benci sama yang lain. Yes. Kayu makan lontong Medan aja. Betul Bun, jika ada proses hukum harus ada kepastian hukumnya. Ada kepastian hukum. Ini hukum nanti ini persidangan ini pasti kita banyak dapat pelajaran di sini nanti persidangan ini. Hai anak naklim, PAC peran UMKM Muara Gembong, sibut keren. PAC peran UMKM Muara Gembong sukses. Kemarin saya ke Muara Gembong, saya melihat rumput-rumput lautnya. Jadi kepengen jadi petani rumput laut. Nana Kakrim, thank you sayang. Judul udah sebut nama. Judul itu udah sebut nama jelas, ya. Itu nanti kita lihat, kita pantau karena sudah sebut nama jelas. Dan kemarin-kemarin kan sudah dikode-kode. Kita juga sudah tahu sebenarnya. Kita sudah tahu ya. Kita tuh tahu, bukan nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Makanya kalau dia bilang begini, Allah. Markus sama judul lu selesai. Bukan kita nggak tahu, tapi kita pura-pura nggak tahu. Hai Lambe Julit, Mami Yubrik, ya sayang. Halo Kak Tessa, halo sayang, Bunda siang. Sudah pasal berlapis masih dibela. Kapolri Jaksa Agung jangan digugat, benar-benar tidak belajar. Sudah pasal berlapis masih dibela. Kewe, di sini kita membela bukan sembarang membela. Oke? Kita membela karena kita belum tahu persidangan, dan kita membela, kalau gue khususnya membela Niki karena gue seorang ibu tunggal juga pernah. Dan gue juga punya seorang anak, dan gue berada di artis. Jika artis kena di pasal pemerasan atau di pasal TPPU, itu kan akan membuka peluang buat yang lain-lain. Itu gue peduli karena gue juga artis, ngerti kamu? Kecuali gue bukan ertong, gue asal-asal nyap-nyap, asal-asal ini itu baru lu ngomong ya. Ini prihatin gue buat kasus ini, pasal berlapis. Baru kali ini gue tahu ada seorang artis menerima duit yang menurut kita itu endorse, ternyata itu ada jebakan atau di situ ada pemerasan, pasal pemerasan, atau di situ ada terus uang udah kasih ke kita belanja, ternyata kena TPPU, pencucian uang. Paham kamu? Jadi yang judul itu dia berusaha untuk menyuap, untuk mengokekan, ada yang dia bikin websitenya gitu untuk diokekan. Itu yang ketahuan gitu saya. Bun, makan roti pakai uang ayam nggak Bun? Uang ayam apa sih? Sama siang Mami, iya artis mulu dibahas ya. Jelas artis mulu dibahas, terus yang mau gue bahas apa dia? Niki kita kan artis, ya kita bahas lah.
Artis mulu yang dibahas tuh sih gue masalah. Yang gue bahas siapa? Mama lo. Sini mama lo gue bahas, coba kasih. Apa masalah mak lo? Sini kita bahas mak lo. Ayo sayang, ayo. Apa masalah mak lo? Lu tulis di sini, kita bahas mak lo di sini rame-rame. Madam Purple, thank you sayang. Gak kasus ini aja. Niki mah selalu bermasalah, keluar masuk penjerong, banyak musuhnya. Kenapa dibela mulu? Oke Madalika ya, Madalika gini ya, nggak usah lu bilang banyak musuhnya. Gue pun mantan musuhnya, 6 tahun loh gue bermusuhan sama dia. Ya, gue bilang gue mantan musuhnya. Kami sama-sama keras waktu itu, bener, gue mantan musuhnya. Kalau dibilang dia banyak musuh, berarti banyak yang nggak suka sama dia, termasuk gue dulu nggak suka. Jadi jangan disalahkan orang yang banyak musuh, ya. Ada yang sirik, ada yang julid, ada yang iri, ada yang betul-betul bentuk masalah. Kalau gue betul-betul bentuk masalah sama dia, nah itu disalahkan dia. Kayak orang nggak suka sama lu paksain orang itu buat suka sama lu paksain itu orang harus suka sama lu, kan nggak boleh lu paksain. Nah Niki banyak yang nggak suka sama dia, misal lu bilang ya orang tuh nggak suka sama dia, kenapa? Gara-gara apa? Ya terserah orang, kita tidak bisa maksakan orang tuh suka sama kita. Misalnya orang nggak suka sama gue nggak peduli, karena gue nggak bisa memaksakan orang suka sama gue. Atau orang suka sama gue, ya gue juga nggak peduli, dan gue bilang terima kasih kalau lu suka gue. Kita nggak bisa maksain orang. Jadi lu nggak bilang gitu, kan dia banyak musuh kok, kenapa mihak? Gue memihak karena gue lihat di sini Niki benar, dan gue melihat waktu itu dia memberantas Mafyong Skincare, ya, Mafyong Skincare. Dia memberi pencerahan kepada gue yang nggak ngerti, pada lulu pada yang nggak ngerti. Itu yang gue lihat gitu loh. Nah setelah dia kena di kasus ini, gue kan mau tahu apa sih cerita sebenarnya. Makanya kita nunggu persidangan. Cerita sebenarnya apa sih? Bukti-buktinya apa sih? Bukti-bukti dimiliki Niki sama bukti-bukti dimiliki pelapor itu nanti yang akan berperang. Jadi kita jadi tahu gitu loh. Bukannya walaupun nanti misalnya ternyata misal Niki salah, ya udah, gue juga harus legowo. Namanya orang pasti ada kepleset. Kalau nggak salah, ya alhamdulillah, bersyukur. Kita juga mendukung orang, bukan mendukung membutakan mata, enggak. Saat ini gue dukung karena gue kasihan sama anak-anaknya yang di rumah, yang masih kecil, belum bisa mencari nafkah. Yang mencari nafkah di rumah itu hanya Niki. Itu yang gue kasihan. Meres Part M. Tidak bisa lu mengatakan meres karena pengadilan aja belum menentukan ya. Majelis hakim belum menilai, belum memutuskan, belum menimbang, menilai begini-begini, menimbang begini-begini, belum, dan belum memutuskan, belum. Jangan lu sebut orang pemeras kalau belum diputuskan secara ingkrah oleh hakim, ya. Lu lebih hebat dari hakim, mau memutuskan. Sedangkan JPU aja belum bersidang. Jadi nggak kasihan sama RG. Gue tanya sama lu, kalau yang dituduhkan kalian bener ternyata menjual barang-barang, kan itu asal muasal dulu ya, menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan klaim, tidak sesuai dengan BPOM, ada overclaim di situ. Itu kan, jika itu betul overclaim, itu kan merusak muka yang dijual. Yang dijual mencari keuntungan, merusak muka masyarakat, merusak wanita-wanita Indonesia. Harus lu kasihanin. Secara dia hidup mewah dari menjual barang-barang itu. Gue tanya malu. Gue nggak. Ini deh, gue tanya malu deh. Coba lu jawab. Hah? Orang menjual barang busuk. Sudah tahu tuh barang membahayakan buat muka, buat kulit muka. Masih dijual mencari keuntungan. Untungannya ratusan miliar. Dia tahu. Terus dijual, itu yang dibuka oleh Niki. Nah nanti itu ada di persidangan, itu udah pasti ada di persidangan. Di situ nanti yang kita akan melihat. Kan itu ada undang-undang ITE. Undang-undang ITE kan berarti jika tidak benar yang dituduhkan, dia akan semakin berat. Tapi jika benar, berarti meringankan. Nah jika benar yang dituduhkan Niki yang kena undang-undang ITE, bahwa dia menjual barang begini. Jika benar, kalian nanti akan lihat pembuktiannya. Kan kita tinggal nunggu persidangan, gampang tahu.
Nanti harus lebih terang daripada cahaya, harus tegak lurus. Pengadilan harus tegak lurus untuk dalam kasus ini supaya kita paham, kita tahu. Kalau ada yang jelek kita nggak ambil, kalau ada yang baik kita akan terapkan. Bagus diam. Lu bagus keluar, ngapain lu nyuruh gua diam? Orang di sini gua untuk ngobrol, masa lu suruh gua diam? Udah tahu tinggal persidangan, emang tinggal persidangan. Kenapa lu keluar giring apa nih? Gua nggak giring apa ini. Kita discuss di sini, gua ngomong apa yang ditanyakan, apa yang giring opini. Sekarang gua tanya giring opini apa? Yang mana tak gua giring opini? Gua tanya sama lu, yang mana? Jaksa Agung dan Kapolri aja digugat lah. Kalau Niki mau menggugat, kalau Niki merasa ya terserah Niki lah. Kenapa harus ini? Dia menggugat, ya terserah dia, terserah Niki mau digugat siapa, kenapa yang lu heboh? Terserah Niki lah siapa yang menggugat, dia menggugat Niki, kenapa yang lu heboh? Kecuali yang menggugat lu, baru lu heboh. Yang menggugat Niki, kenapa lu heboh? Mau dia menggugat siapa, terserah dia lah. Lu aja sering menggugat Tuhan lu. Ya Tuhan, kenapa hidup gue susah banget? Nah sering lu kan? Ya udah terserah lu lah, namanya lu menggugat, terserah lu. Tapi gugat-gugat Kapolri dan jaksa, terserah orang menggugat siapa. Lu juga sering kok menggugat Tuhan lu. Di saat hidup lu susah, lu gugat Tuhan lu. Kenapa hidup gue susah banget ya Tuhan? Terserah lu namanya orang gugat. Woi para buzzer, mending lu cari kerja jadi marketing judul sana, kena. Ya sana, jadi marketing judul sana. Woi. Kalian cuma siang. Semoga Kaniki betah, wanita hebat kok. Lu doa lu ngaco, bukan gitu doanya. Tabah bukan betah. Ini buzzer gue rasanya. Buzzer lagi cari uang tuh makan siang. Oh sama makan malam. Oh gitu. Tergugat dan turut tergugat itu konsepnya berbeda. Bener nggak Bun? Betul. Tergugat sama ikut tergugat beda. Bener Bang Dad. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam Nina, Kameli. Waduh, wajahnya berminyak. Iya, soalnya gue nggak pakai bedak. Wajah gue berminyak memang. Kalau wajah berminyak itu kayak gue ini bukan kayak sebelah. Adam, iya sayang, bahasa Arab.